Halo guys, selamat datang di channel Mega Madina. Kali ini aku mau bahas 3 syarat kamu bisa kerja ke Turki. 1. Kamu harus punya paspor. 2. Kamu harus mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris minimal 40%. Dan 3 adalah uang saku secukupnya guys. Penjelasannya gimana? Yuk simak satu persatu. 1. Paspor. Paspor ini apalagi untuk kamu yang memang belum berpengalaman kerja di luar negeri seperti saya mengurus paspor sendiri ya guys. Tapi kalau udah buat yang udah punya paspor, masa berlakunya itu minimal 2 atau 1 tahun sebelum expired. Terus jadi pengalaman itu aku buat paspor, kalau buat sendiri itu biayanya 350.000. Tetapi kan kadang di imigrasi mungkin agak ribet atau gimana, jadi waktu itu aku pakai jasa ya. Kalau jasa itu aku membayar 1.800.000. Nah, untuk kalian mungkin bisa mencari jasa yang lebih murah atau mengurus sendiri, tentunya akan menghemat banyak biaya guys. Dan yang kedua adalah kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris minimal 40%. Karena di Turki itu orang Turki asli itu dia berbicara Turkish ya guys, bukan bahasa Inggris. Jadi hanya beberapa orang, mungkin dari kalangan elit atau kalangan pelajar atau orang-orang tertentu yang mereka bisa berbicara dengan baik dalam bahasa Inggris, sementara penduduk aslinya itu sama sekali. Jadi waktu aku ke Turki itu aku bicara bahasa Inggris, mereka itu nggak bisa jawab, jadi aku bicara dengan bahasa isyarat seperti itu. Kenapa bahasa ini penting? Karena majikan akan berbicara sama kamu, menjelaskan tugas-tugas kamu, dia memberikan perintah, kamu harus ini, kamu harus itu, kamu meletakkan ini di sini, itu semua dalam bahasa Inggris, dan itu akan sulit sekali kalau kemampuan bahasa Inggris kita itu minim ya guys. Jadi buat saran saya buat kamu yang bahasa Inggrisnya mungkin masih sangat basic, kamu bisa mulai mengupgrade bahasa Inggris kamu bisa mulai belajar. Kalau saya pribadi, saya memang belum berpengalaman ya, masih non itu. Bahasa Inggris saya dapat ketika saya masih sekolah guys. Jadi nggak kayak karena aku berpengalaman kerja di Singapura atau di mana, bukan, tapi karena murni kemampuan aku waktu masih sekolah dulu, yang kebetulan di tahun itu kayak sekolah itu masih ada 3 jurusan guys untuk SMA itu. Jadi ada IPA, IPS, dan bahasa, dan kebetulan aku adalah murid bahasa yang untuk bahasa Inggrisnya lumayan lancar, alhamdulillah. Yang ketiga itu uang saku guys. Kalau uang saku itu nggak usah berpikir kalau kerja di Turki biayanya sampai ratusan juta atau berapa, itu enggak. Kita bawa uang saku secukupnya ya untuk transport. Mungkin kita mau mengurus visa, kita mau ngurus SKCK apa, itu kan kita butuh transport. Nah, itu uang sakunya secukupnya aja. Tapi itu untuk kamu yang berangkat melalui calling visa guys. Nah, yang untuk berangkat melalui jalur mandiri, maksudnya apa-apa kamu biaya sendiri gitu. Kelebihannya kalau jalur mandiri itu kamu nggak usah potong gaji guys. Kamu cukup mungkin kalau kamu lewat sponsor, kamu cukup kasih fee ke sponsor kamu, itu aja. Sedangkan tuh yang calling visa, nanti tiket apa itu kan kita potong gaji gitu. Dan range gaji untuk calling visa itu memang nggak bisa sebanyak kalau kita berangkat secara mandiri. Kalau berangkat secara mandiri itu biayanya sekitar ya 5.000 handling bandara dan 18, sekitar itulah, berarti sekitar 23 ya guys, 23-26. Saya kurang tahu karena saya belum pernah berangkat secara mandiri karena memang keterbatasan ekonomi saya. Jadi itu murni untuk ya tiket sama handling bandara apa. Kalau
apa sih langkah selanjutnya guys. Kalau kita udah punya 3 hal tersebut, langkah selanjutnya kita bikin video perkenalan dalam bahasa Inggris. Nah, nanti di video selanjutnya aku akan upload video perkenalan aku seperti apa, dimana video aku itu ternyata terlalu panjang. Ya nggak apa-apa sih, kalau menurutku itu justru bagus karena kita bisa menjelaskan secara rinci kita kayak apa, pengalaman kerja kayak apa, dan itu bisa meyakinkan majikan kalau kita itu memang bisa lumayan fasih berbicara dalam bahasa Inggris. Kita buat video perkenalan, kemudian kita serahkan video perkenalan itu ke agensi, dan agensi akan mencarikan majikan untuk kita. Seperti itu guys caranya. Nah, untuk agensi sendiri, untuk kalian yang memang sama sekali belum pernah ke Turki kan nggak tahu ya agensi itu mana, ya mungkin bisa lewat sponsor guys. Jadi ada teman kalian yang udah ada di Turki, atau kalian bisa menghubungi saya kalau berminat mau cari agensi di sini gitu. Saya tahu ada beberapa aja sih, tapi kan lumayan kalau kamu mau mencoba langsung apply. Cuma menurutku itu lebih baik kalian punya teman atau sponsor orang Indonesia yang ada di Turki guys, karena kalau ada apa-apa tuh kita enak mau ngobrol, mau minta tolong. Dan kamu hati-hati ya guys cari sponsor ini, karena nggak semua orang Indonesia itu ya dia berniat baik. Ya dia nggak hanya mau uang kita, tapi memang dia juga niat untuk nolong kita, dia bertanggung jawab itu guys. Ada juga yang dia tuh sekedar asal nyalurin aja, setelah itu nasib kita di sini dia nggak mau tahu guys. Ada seperti itu banyak, dan itu malah justru berbahaya karena memang seperti yang sedang ramai sekarang, yang kasus perdagangan orang itu. Nah kalian memang harus pinter-pinter mencari jalan kayak sponsor kita agensi mana. Jangan sampai kalian di sini berharap dari rumah mau kerja, ternyata sampai di sini kalian malah dijual atau gimana, atau kalian mendapatkan majikan yang tidak baik tapi kalian tidak ada yang membela. Seperti itu. Aku kira cukup sekian video dari aku guys. Mohon maaf kalau suaranya itu kecil karena memang aku tidak ingin mengganggu waktu istirahat bosku. Ini di sini masih pagi waktu Turki ya. Di sini subuh tuh sekitar jam setengah 6 azan subuh guys, dan mulai beraktivitas aku selesai mandi tuh jam 8. Mungkin mulai kerja sekitar jam 9 pagi sampai nanti jam 9 malam atau setelah makan malam. Oke guys, aku kira cukup sekian video aku. Di video selanjutnya aku akan bakal upload contoh video perkenalan, dan juga aku akan menjelaskan seandainya kita sudah mendapat majikan dan calling visa, syarat dokumen apa aja yang perlu kita siapkan untuk calling visa, untuk visa pengajuan visa di Kedutaan Besar Turki. Itu ya guys, terima kasih. Assalamualaikum.